Ya. Oh, Liga. Oke. Ini mohon maaf ya, saya sedang ada di kegiatan meeting yang lain juga. Tadi selepas Bu Rati harus menjadi fasilitator, jadi tadi pagi Mas saya belum bisa hadir. Nah, ini apa namanya, kita startnya jam 9. Untuk setelahnya di minggu ini nanti akan saya sampaikan kegiatannya apa saja ya. Jadi nanti sama seperti Bondowoso yang saya juga sampaikan di grup, untuk di minggu ini teman-teman membaca referensi. Baru nanti minggu depan kita mulai start pengerjaan BKPM dan praktikum secara utuh dengan dosen pengampu yang lain. Baik, kita mulai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya di workshop tata kelola sistem informasi, tata kelola teknologi informasi ini. Lebih banyak akan berafiliasi langsung dengan penggunaan dokumen. Nah, dokumen yang dimaksud ini adalah dokumen penata kelolaan sebuah korporasi atau perusahaan. Jadi tidak membuat aplikasi ya. Jadi ya, ini yang akan membedakan. Kenapa Bu kok kita belajar tata kelola? Kita harus belajar menata kelolakan sebuah korporasi atau perusahaan. Karena memang seyogyanya teman-teman D4 itu ada di penjenjangan KKNI atau kualifikasi rangka kurikulum Indonesia itu ada di level 6 di mana harus juga belajar melakukan analisis. Dan itu profilnya salah satunya juga proses penata kelolaan atau manajerial ya. Jadi sangat bisa dimungkinkan lulusan D4 ini tidak hanya menjadi seorang developer, tapi juga jadi manajer gitu ya, manajer, supervisor gitu. Jadi juga harus belajar bagaimana melakukan tata kelola di dalam suatu perusahaan. Tapi karena kita orang IT, tentunya menata kelolakan IT. Tata kelola yang dimaksud seperti apa, Bu Ratih? Tata kelola yang dimaksud adalah dari katanya tadi ya sudah menata dan mengelola begitu ya. Jadi menata aspek-aspek infrastruktur IT, baik software, hardware, kemudian brandware-nya itu ya, itu dalam pengembangan atau pencapaian keselarasan dengan bisnis proses yang ada di suatu perusahaan. Jadi kita tidak bisa misalkan contohnya saja di Politeknik Negeri Jember gitu ya. Misalkan kita membuat aplikasi SIM online, ya sudah, tidak perlu dibuat penata kelolaan. Nah, itu akan menjadi salah. Banyak aspek-aspek yang harus kita tata kelolakan, yaitu satu, misalkan mempersiapkan softwarenya, kedua menyiapkan hardwarenya, ketiga menyiapkan brandware-nya, keempat menyiapkan seluruh standar operasional prosedurnya, regulasinya gitu. Misalkan saja kalau Politeknik Negeri Jember tidak membuat penata kelolaan terhadap pengembangan teknologi informasi dalam hal ini SIM online gitu ya, mahasiswa tidak akan berkewajiban mengakses penilaian KHS misalnya atau berbagai macam fitur yang ada di SIM online. Nah, kalian tidak akan terjamin kan bahwa satu-satunya data yang valid dan yang bisa dipercaya juga sahih adalah data yang ada di SIM online. Paham ya? Jadi seorang developer juga harus belajar bagaimana suatu mekanisme pengembangan sebuah sistem atau teknologi informasi itu juga harus berbanding lurus dengan penggunaan tata kelola di suatu perusahaan ya. Saya contohkan tadi perusahaannya kalau Politeknik di Jember. Misalkan contohnya lagi perusahaannya itu rumah sakit gitu ya. Rumah sakit ada yang aplikasi rawat inap, rawat jalan, dia punya server dan sebagainya. Itu kalau nggak ada aturan, tidak ada apa namanya regulasi yang menaungi, siapa yang menjamin bahwa data pasien itu yang paling valid ada di situ? Siapa yang menjadi operatornya? Siapa saja yang akan memfasilitasi jikalau aplikasi tersebut error? Kemudian siapa yang akan mengoperasikan? Nah, itu ditata kelola, Le. Misalkan, oh kalau rawat jalan ada petugas di rawat jalan. Super usernya siapa yang berhak? Siapa yang kita akan tugasi? Kemudian regulasinya seperti apa? SOP-nya dalam penggunaan teknologi informasinya, baik hardware maupun software-nya, itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman satu semester akan belajar bagaimana melakukan tata kelola di sebuah korporasi atau perusahaan. Ya, semoga apa yang berarti sampaikan ini bisa membuat penyamaan persepsi di antara kalian semuanya. Nah, nanti kalian akan mengenal 3 framework ya, 4 lebih tepatnya. 1 balance scorecard, kedua COVID, ketiga ITAL, keempat adalah CISA. Sebentar saya share screen biar cukup jelas. Oke. Jadi ini adalah dosen pengampu di mata kuliah tata kelola
informasi. Jadi kalau konsep di minggu ini, Bu Rati juga akan nanti mengirim beberapa referensi yang bisa kalian baca. Jadi minggu ini pelajarilah dan banyak-banyak membaca mengenai tata kelola IT ya. Saya akan share di sebuah Google Drive, nanti saya share juga di linknya di mana namanya, di e-learning, biar kalian juga bisa mengakses. Tapi setelah ini saya akan share di link kita, di chatroom ya. Jadi ini adalah drafting dosen pengampu. Yang pertama saya selaku koordinator juga di mata kuliah ini. Kemudian ada Pak Muni, kemudian ada Pak Angga, kemudian ada Pak Fahri, dan nanti terakhir dengan Bu Rati kembali. Jadi efektif kalian mulai minggu depan akan praktikum bersama siapa, Pak Muni ya. Oke, jadi nanti akan membahas penerapan tata kelola TI yang baik dalam sebuah kerangka kerja di korporasi. Masih di masuk. Halo. Sebentar ya. Bapak Ibu, ada kesalahan teknis, saya bisa Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Baik. Sekarang itu kalian akan bersama dengan Pak Muni. Suara saya jelas ya? Liga ya? Anggukkan kepala kalau jelas. Ya, jadi oke, terima kasih Liga. Baik, jadi minggu depan akan membahas penerapan tata kelola TI yang baik dalam sebuah kerangka kerja di korporasi dengan Pak Muni. Dampak tata kelola IT terhadap keselarasan bisnis di IT itu juga dengan Pak Muni. Kemudian akan membahas mengenai balance scorecard sebagai framework. Nah, ini sudah mulai masuk ke penerapan. Nah, nanti kalau di pertemuan 3 itu akan membahas mengenai bagaimana membuat suatu dokumen. Jadi nanti ada matriks begitu ya untuk membangun keselarasan bisnis dan IT. Kenapa Bu Rati harus diselaraskan antara bisnis dengan IT? Karena kalau tidak inline, maka sebuah korporasi apa yang terjadi? Ya useless ya. Karena nggak kalian dengar bahwa sebuah sistem informasi itu ternyata akhirnya juga nggak bisa digunakan dengan baik gitu. Karena nggak ada sebuah software gitu ya yang sudah dibeli oleh satu perusahaan gitu ya, itu ternyata nggak digunakan gitu, nggak digunakan di perusahaan tersebut. Bisa jadi karena tadi tidak ada tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu apa? Bahwa ada kewajiban bagi anggota yang di sana menggunakan. Coba sekarang kalian bayangkan, kalau tidak ada aturan, tidak ada regulasi, tidak ada SOP yang mengharuskan mahasiswa mengakses SIM-Online untuk pengambilan nilai dan pencetakan KHS. Kira-kira kalian akan mengakses SIM-Online nggak? Kalau tidak ada aturan yang menyatakan bahwa data yang paling valid itu di SIM-Online. Ya kan kalian bisa jadi percaya gitu, ada teman-temannya yang share bahwa nilainya workshop tata kelola ini nanti jadi C, jadi A, dan sebagainya. Nah itu kalau nggak diatur dalam bentuk regulasi kan akhirnya tidak berimbang. Karena kenapa? Tujuan dari bisnis di Politeknik Negeri Jember adalah menjalankan pendidikan yang juga dengan ketentuan valid kan gitu ya. Nah itu adalah visi dari bisnisnya yang namanya Politeknik Negeri Jember, perusahaan yang namanya Politeknik Negeri Jember. Tentunya kalau nanti perusahaannya berbeda, pasti akan mengakses beda juga. Kemudian di pertemuan keempat akan membahas balance scorecard sebagai framework untuk tata kelola teknologi informasi. Nanti bersama Pak Muni ya. Nah ini salah satu frameworknya. Nah kenapa Bu untuk yang COVID, ITAL, dan CISA ini cukup banyak waktu yang dibutuhkan? Karena memang dimensinya banyak. Jadi nanti menggunakan framework yang dimaksud bukan seperti Laravel dan ini ya, CI ya gitu. Jangan berpikirnya jangan ke arah sana. Tapi di dalamnya kalau di CI itu kan kita misalkan belajar Python, belajar CI itu kan di pemetaannya ada library, betul nggak? Nah di COVID itu juga ada, tapi namanya bukan library. Kalau di COVID namanya dimensi. Nanti ada dimensi PO, AI gitu ya. Nanti akan belajar bersama Pak Angga. Kemudian nanti di ITAL akan bersama saya di sesi awal dengan Pak Fahri itu akan membahas mengenai ITAL. Ya. Jadi ITAL ini
Information Technology Infrastructure Library. Nah, ini bukan perpustakaan IT gitu ya, bukan, tapi ini akan mengajarkan kalian bagaimana membuat dokumen-dokumen tata kelola yang baik. Contohnya apa sih Bu dokumen tata kelola itu? Nah, saya contohkan. Adik-adik pernah dengar nggak? Misalkan contoh ya, perusahaan yang namanya Telkom atau Telkomsel. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah putus sinyal, gitu ya. Sampai ke pelosok atau daerah-daerah yang tidak stabil gitu. Pernah nggak dengar itu? Itu namanya Service Level Agreement atau SLA. Nah, nanti kalian akan membuat seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah fungsi kita melakukan tata kelola dan penggunaan pengembangannya. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ya, saya lanjutkan lagi. Banyak ini, apa iklannya Bu Rete ya? Oke, jadi saya tadi sampai mana ya, Rek? Oke, SLA, Service Level Agreement. Nah, itu juga salah satunya misalkan kalian nanti bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di data center, ya. Di data center misalkan, dia tempat penjualan ini server gitu ya, drive atau hard drive gitu ya, atau dia menjual satu space cloud untuk kemudian dijual belikan gitu atau disewakan gitu. Nah, dia akan punya yang namanya SLA kepada pelanggannya, yaitu Service Level Agreement. Apa Bu SLA-nya? Biasanya isinya adalah janji dia akan berapa lama downtime. Karena apa? Biasanya ada faktor maintenance gitu ya. Downtime itu misalkan servernya tidak bisa diakses gitu. Dia akan janjikan bahwa dalam 1 tahun dia akan downtime selama 1 menit misalkan gitu. Itu sangat memungkinkan sekali gitu. Jangan lama-lama ya downtime-nya ya. Kalau 5 hari itu bisa ngamuk-ngamuk itu nanti customer-nya gitu. Nah itu adalah service level agreement ya namanya. Nanti kalian belajar membuat service level agreement. Di ITL kalian juga akan belajar mengenai service katalog. Service katalog itu apa Bu? Service katalog itu tidak hanya fitur ya. Jadi sekali lagi kalau kita belajar tata kelola itu bukan hanya mengedepankan bagaimana kebermanfaatan software dan lain sebagainya, tapi juga kebermanfaatan faktor yang lain. Oke, maaf banyak iklan. Ya, saya lanjutkan. Jadi kemudian di dalam pembuatan dokumen-dokumen yang nanti itu kalian akan didampingi oleh Pak Muni, Pak Angga, dan Pak Fahri juga Bu Rati. Nah itu tadi kalau contohnya yang COVID dan ITAL dokumen-dokumennya. Bagaimana Bu dengan CISA? CISA ini dia lebih ke audit, audit teknologi informasi atau sistem informasi. Kan kalau pernah dengar itu audit keuangan gitu, itu biasanya kan serem-serem orangnya gitu ya. Anu nih Bu, nanti udah punya temuan dan sebagainya. Sama kalau auditornya IT itu juga ada. Jadi sertifikasi CISA, jadi sertifikasi profesional. Tiga-tiganya itu sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional itu seseorang yang punya sertifikasi itu adalah dianggap sebagai expert. Expert untuk membangun tata kelola, membuat library IT, dan melakukan audit. Jadi kalau CISA itu audit, ITAL ini tata kelola juga, kemudian kalau kopi juga tata kelola. Ya, nah nanti kalau kalian lulus, kemudian kalian bisa mengikuti pelatihan dan mengikuti ujian untuk sertifikasi beberapa framework yang saya sampaikan tadi, itu kalian bisa memiliki sertifikat sebagai seorang expert gitu ya. Expert di bidang apa? Di bidang
kemudian penata kelolaan infrastruktur kalau menggunakan ITIL, dan kalau kalian mau jadi auditornya IT atau auditornya SI itu kalian harus lulus sertifikasi CISA. Nah gitu. Nah kebetulan Bu Ratih tiga-tiganya sudah mendapatkan gitu. Makanya kalau ditanya kenapa, bagaimana caranya Bu Ratih bisa menjadi konsultan IT gitu. Nah itu jadi prosesnya panjang, mulai jadi seorang analis, kemudian saya juga pernah seperti kalian sebagai seorang developer. Developer ada banyak ya, analis, desainer, itu kan developer, programmer gitu. Saya pernah melalui proses itu semua. Kalau saya sudah punya pengalaman sampai sebagai tester, nah kemudian saya mensertifikasi diri saya mengikuti ujian COVID, ITIL, dan CISA. Sehingga bergelar kalau sertifikasi profesi itu, Rek. Jadi nanti gelarnya kalau dituliskan misalkan kalian misalkan Liga Bayu COVID, ITAL, CISA gitu. Jadi kalau sertifikasi profesi itu bisa bergelar. Seperti apa Bu contohnya? Insinyur. Nah, insinyur itu kan ada gelarnya ya. Nah, gitu. Sekarang itu banyak sekali Bapak Ibu dosen yang bukan karena sarjananya insinyur, tapi dia telah lulus profesi gitu ya. Nah, itu biasanya bergelar. Itu bedanya dengan sertifikasi kompetensi. Nanti kan teman-teman di semester akhir mau lulus itu kan mengikuti ujian kompetensi. Nah, kalau ujian kompetensi itu tidak ada gelarnya, tapi dianggap kompeten di bidang tertentu. Misalkan kompeten di bidang mobile apps, web developer gitu. Tapi kalau sertifikasi profesi itu ada gelarnya, dan itu akan bisa menjadi legal standing buat kalian. Nanti kalau misalkan ada perusahaan yang butuh konsultan IT, itu sangat bisa didampingi oleh kalian bagaimana membangun infrastrukturnya, bagaimana membangun tata kelola korporasinya gitu untuk mendapatkan segala sesuatu yang memang berafiliasi dengan dampak untuk perusahaan tersebut gitu. Tugasnya seorang konsultan IT itu apa saja Bu? Ya mendampingi dalam membangun suatu perusahaan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ya, kemudian kalau auditor itu ngapain Bu? Ya dia melakukan audit, dia melakukan pengawasan, dia melakukan pendampingan juga bagaimana suatu perusahaan itu harusnya IT-nya bisa mensupport untuk menghasilkan apa? Keselarasan antara visi bisnisnya mereka dengan visi IT-nya. Jangan sampai nggak inland. Jangan sampai satu perusahaan itu sudah menggunakan IT sebagai support sistemnya, tapi ternyata profitnya malah menurun. Ya, memungkinkan nggak sih Rek kalau seperti itu? Memungkinkan sekali kalau penata kelolaannya tidak baik, ya kan? Misalkan ini ya kalian sebagai tim support IT support ini di suatu perusahaan nanti bekerjanya begitu, membuat aplikasi macam-macam gitu. Ternyata nggak dapat profit, malah ditinggal pelanggan semua karena aplikasi kalian tidak mensupport keselarasan bisnisnya. Contohnya gimana Bu? Misalkan kalian memaksakan aplikasi yang dibuat untuk ini apa namanya toko peracangan gitu ya, yang semula kita tahu pangsa pasarnya itu adalah ya orang-orang yang mungkin tidak eligible dalam penggunaan seperti marketplace dan sebagainya. Ya, kalau misalkan kalian misalkan ada toko peracangan, itu yang paling bagus adalah penata kelolaan keuangannya. Jangan membuat e-commerce gitu. Ya kalau yang beli ibu-ibu yang jarang pegang handphone itu kan kesusahan gitu. Udah buat canggih-canggih ternyata malah nggak dipakai gitu ya. Terus kemudian tidak berjualan secara luring, malah full daring menggunakan aplikasi itu. Itu kan malah useless gitu. Itu contoh sederhana sih. Bisa bayangkan kalau suatu perusahaan memaksakan sebuah implementasi sistem informasi, tapi ternyata tidak selaras dengan kebutuhan bisnisnya, tidak selaras dengan marketnya, kebutuhannya seperti apa. Maka dari itu pengkajian dari seorang konsultan itu akan menjadi penting gitu. Jadi proyek-proyeknya itu lebih ke arah ke sana ya. Jadi nanti kalian harus belajar juga membuat dokumentasi-dokumentasi. Siapa tahu memang rezekinya nanti bukan jadi seorang programmer lulus dari TIF, bukan sebagai seorang analis, tapi sebagai seorang konsultan atau bekerja di satu perusahaan konsultan, misalkan begitu, konsultan IT. Ya, kalian sudah punya pengetahuan, jadi nanti bisa disampaikan. Maka dari itu, jalani workshop ini dengan baik, banyak belajar dari workshop ini. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan, sehingga kalian tidak nol pengetahuannya mengenai COVID, ITIL, dan CISA terutama. Sekalipun kalian belum mengikuti sertifikasi dan pelatihannya, setidaknya pengenalan dengan adanya workshop ini bisa kalian optimalisasi. Untuk apa? Nanti kalian dapat experience ya dari kegiatan workshop ini. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu?
sambil Bu Ratih sharing beberapa referensi yang bisa dibaca. Nanti jangan ngeluh ya, berarti kok ini pakai bahasa Inggris gitu. Karena memang yang membuat apa namanya eh, framework-nya itu bukan orang Indonesia kebetulan ya. Jadi kalau yang COVID itu miliknya Isaka dari Jepang. Kalau ETL itu kalau saya tidak salah itu dari Amerika. Kalau Cisa juga dari Isaka Jepang gitu. Nah, ini sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti saya akan share juga di link apa namanya di e-learning. Ini sekarang saya proses share ke kalian di kolom chat. Silakan bisa diakses nanti. Itu untuk yang COVID. Kemudian yang ITL saya share dulu. Sebentar. Nah, nanti teman-teman silahkan mengkaji dan mempelajari ini ya selama 1 minggu ke depan. Jadi pertemuan untuk yang Zoom-nya secara supervised learning-nya itu kita hari ini saja. Besok sama selama seminggu ini silahkan mempelajari beberapa referensi yang saya sudah share. Minggu depan kalian start akan penyelarasan dengan Pak Muni. Jelas ya? Oke. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan Liga. Ya. Yang berarti lupa jadi sob tata kelola akan terpisah ya karena proyeknya hasilnya outputnya dokumen. Kenapa tidak bisa digabungkan? Karena 2 workshop yang lain kan mendevelop aplikasi, sedangkan kita mendevelop beberapa dokumen, termasuk diantaranya SOP, regulasi, dan sebagainya. Nah Bu, apakah tidak boleh kalau perusahaan yang nanti ditentukan itu adalah perusahaan yang sama dengan dengan apa namanya? Dengan siapa namanya, dengan perusahaan yang sama gitu. Nah, apakah jaminannya nanti kalau perusahaannya kemungkinan besar akan kita tentukan, yaitu Politeknik Negeri Jember, biar kalian nggak sulit mengaksesnya. Ya, jadi kita akan mencoba membuat dokumen tata kelola di Politeknik Negeri Jember, atau kalau lebih spesifik lagi nanti di jurusan kita. Kenapa? Kalau misalkan nanti di luar, kalian itu harus membuat sebuah aturan dan regulasi. Nanti harus wawancara, harus mengkaji dokumen-dokumen di perusahaan tempat kalian membuat, dan belum jaminan juga semua kelompok dapat perusahaan yang memang eligible untuk kita audit gitu ya. Jadi kan kalian nanti misalkan minta izinnya juga Bapak pemilik perusahaan, kami mau melakukan audit gitu. Tidak semua perusahaan akan mau gitu ya. Ya, yang penting kita capai dulu capaian pembelajarannya. Nanti kita akan membuat dokumen-dokumen yang memang ranahnya atau topiknya di Politeknik Negeri Jember. Jadi berbeda ya Liga. Prinsipnya sama seperti semester-semester sebelumnya, kami tidak ingin membuat berat mahasiswa karena itu banyak pertimbangan. Akhirnya untuk 2 workshop yang lain yang dikoordinatori oleh Pak Aji di workshop proyek sistem informasi dan yang di Pak Eri developing operasional ya kalau saya tidak salah, pengembangan perangkat lunak pengembangan operasional itu akan satu project. Sedangkan di workshop tata kelola sistem informasi sifatnya adalah pembuatan dokumen bukan project. Nah, untuk kelompoknya sama. Nah, yang sama hanya kelompoknya, tapi tugasnya berbeda. Ya, Liga dan teman-teman yang lain. Baik, karena kalau dibuat sama tadi itu malah justru kalian akan kesulitan, kasihan mahasiswanya. Karena memang pembuatan dokumen ini lebih akan ke korporasi, bukan lebih ke pembuatan sistem informasi dan kasus, ya, gitu. Sehingga kemarin pertimbangan kami agak sulit ini kalau misalnya dipaksakan tugasnya satu, nanti teman-teman harus terpatok dengan workshop tata kelola informasi, harus cari perusahaan yang benar-benar bisa kita tata kelolakan gitu. Nggak bisa cari topik-topik yang mungkin bisa menggait pekerjaan kalian di workshop Sistem Cerdas dan PCV di semester lalu. Itu kan sangat memungkinkan kalau di 2 workshop yang lain. Tapi kalau di workshop ini atau di workshop yang dengan berarti ini agak kesulitan kalau kemudian disamakan. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya Bapak Ibu dosen ingin mempermudah adik-adik, tapi capaian pembelajarannya tetap tercapai. Ya, jadi nantinya sistemnya kalau di workshop ini tugas.
tugas pembuatan dokumen dengan menggunakan 3 framework utama. Termasuk salah satunya adalah framework balance scorecard. Jadi 4 ya. Gitu Liga ya, dan semoga teman-teman bisa mendengar semua dan mendapatkan pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Selain Liga ada yang mau ditanyakan lagi? Ada teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, silahkan Google Drive yang tadi sudah saya kirim, silahkan diakses, baca-baca, dan mulai googling apa itu COVID, Balance Scorecard, dan ITAL juga bisa, sehingga minggu depan start dengan Pak Muni sudah bisa langsung melaksanakan praktikum. Ya, begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, tetap sehat selalu. Silahkan melanjutkan proses workshopnya dengan mempelajari beberapa referensi. Nanti penentuan kelompoknya yang akan menentukan dari Pak Aji Seto di workshopnya, workshop proyek sistem informasi. Jelas? Oke. Nanti Bu Ratih dan Pak Eri akan mengikuti dari tim kelompok yang sudah dibentuk Pak Aji. Ya, gitu. Oke, terima kasih, Rek. Selamat pagi, semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih.